Ya, ada satu hal yang sulit dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak Bapa di surga. Apa itu kesulitannya? Saudara perhatikan. Kita masih hidup di dunia ini, ya. Kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kita tidak boleh, tidak bisa pakai cara-cara dunia ini. Itu yang sulit. Bagaimana kita masih tinggal di dunia ini, tetapi kita tidak bisa memakai cara-cara yang ada di dunia ini. Nah, itu sulit loh. Bukan tentang doa, bukan tentang belajar Alkitab, bukan tentang melayani. Tapi bagaimana cara saudara dan saya hidup di dunia, tetapi tidak boleh menggunakan cara-cara dunia ini. Saya akan berikan 3 bagian dari firman Tuhan ini. Yang pertama, 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Mari, yang belum tahu, mari kita buka firman ini. Ya. Aan ada Alkitab? 1 Yohanes 5 ayat 19. Kalau tidak ada, oke, saya akan baca. Ya. Tolong saudara catat. Ini sulit saudara. 1 Yohanes 5, 19. Begini kata Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Jelas. Kita nggak perlu meragukan asal kita. Yaitu dari Bapa di surga. Tapi masalahnya. Saudara lihat kalimat berikut. Ya. Dan tetap maaf. Saya ulangi. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berarti tidak ada sejengkal tempat, sejengkal tanah pun di dunia ini, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saya baca terjemahan yang lain. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat, sama BIS. Kita tahu bahwa kita milik Tuhan. Meskipun seluruh dunia ini berada di bawah kekuasaan si jahat. Kita mengetahui bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia terletak pada si jahat, sama. Ngerti nggak maksud firman ini? Ini yang sulit saudara. Kita masih hidup di dunia. Tapi kita ini berasal dari Bapa di surga. Tapi hidupnya di dunia. Nah, dunia yang kita hidupi, yang kita tempati, yang kita pakai untuk hidup, untuk bekerja, untuk sekolah, untuk macam-macam ini. Dunia ini di bawah kekuasaan setan. Jadi tidak ada sejengkal tanah pun di dunia ini yang tidak dikuasai setan. Tidak ada. Ini sulit. Bagaimana kita mau hidup benar di hadapan Tuhan? Kalau kita menikmati udara untuk hidup. Apalagi kalau bicara udara. Ini maaf, dalam pengertian sederhana saja. Efesus pasal 6 jelas dikatakan. Penguasa udara itu setan. Berarti kalau kita bernafas, maaf ini logika anak-anak saja. Berarti kita mengambil apa yang dikuasai setan. Karena udara. Setan tidak bisa memegang universe, alam semesta tidak. Itu masih di tangan Tuhan. Hanya planet bumi, hanya dunia tempat tinggal manusia ini yang dikuasai si jahat. Maka itu kalau saudara dan saya tidak serius hidup, berjalan dengan Tuhan, aduh luar biasa. Saya beri contoh lain lagi. Semua kita pasti tahu lagu hymn, lagu gereja yang klasik. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Betul? Jelas. Papa kita tidak bisa kita ragukan. Dia mau menuntun kita. Dia pegang tangan kita. Masalahnya bukan pada Tuhan, tapi masalahnya pada kita. Apa masalahnya?
Mau nggak kita dituntun? Mau nggak langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan? Tuhannya mau. Itu karena kasihnya kepada kita. Tapi masalahnya pada kita. Mau nggak dituntun? Mau nggak diatur? Maaf, masing-masing jawab sendiri. Dah gitu saja. Maka itu, dengarkan konsep ini. Kalau ada di antara kita yang sedang berjalan, katanya berjalan dengan Tuhan, tapi bisa terjeblos di suatu lubang, yang salah pasti kita. Karena dia mau ngatur langkah-langkah kita, tapi kitanya nggak mau diatur. Saya pernah dapat ilustrasi lucu ini, tapi benar. Satu kali ada anak Tuhan, nangis datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Tuhan saya jatuh lagi dalam dosa. Setan itu menjerat saya Tuhan. Maaf, ini logika anak-anak. Lalu Tuhan tanya, setan yang di mana? Yang di situ Tuhan, dekat tempat itu. Nah karena Tuhan dilapori, maka Tuhan cari setan itu. Ketemulah. Terus Tuhan tanya, setan, kenapa kamu jerat anakku? Jawaban setan begini, Tuhan maafkan saya. Saya nggak menjerat anakmu. Saya ini pasang jerat di depan rumah saya sendiri. Dia yang lewat situ. Nah lu, ngerti nggak ilustrasi ini? Kenapa kita nyalakan setan? Terus kita minta tolong Tuhan. Padahal yang salah kita. Ngapain kita jalan-jalan di depan rumahnya setan? Ngerti nggak ilustrasi itu? Ini luar biasa. Kita yakin Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Sudahlah. Kita tidak perlu meragukan dia sebagai gembala yang baik. Betul? Nah kalau dia gembala yang baik, maka kita tahu Mazmur 23. Wah keren sekali. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tidak akan kekurangan. Aku nggak akan kekurangan. Betul. Hafalkan Mazmur 23 sampai kita latah. Maaf, begitu kejeduk pintu juder, Tuhan gembalaku yang benar. Maaf. Lagi sekali, tidak ada seorang pun di antara kita yang sempat atau berani meragukan bahwa dia gembala yang baik. Enggak ada. Tapi masalahnya pada kita lagi. Kalau kita mengakui dia gembala yang baik, maka tugas kita sebagai domba cuma satu, nurut. Jangan bandel. Saya sering berkata begini, ayo siapa yang bisa jawab, mengapa Tuhan Yesus gak berkata, hai kamu kucing-kucingku? Kenapa dia berkata, hai kamu, maaf, domba-dombaku? Karena kucing itu pinter, kucing itu gak perlu gembala. Domba yang bodoh, yang perlu gembala. Siapa pernah jengkel dengan kucing tetangga? Terus kita masukin karung, kita buang jauh-jauh. Pikirnya aman. Percaya nggak? Yang buang kucing belum sampai rumah, kucingnya sudah sampai rumah duluan. Maaf, ini cerita dulu. Nah, maka itu, untuk bisa menikmati kebaikan gembala yang baik itu, cuma satu yang diminta, jadilah domba yang nurut. Jangan jadi domba yang bandel dan nakal. Nah, sulit toh hidup ini. Kita berasal dari Tuhan. Nggak akan kita ragukan. Tapi dunia yang kita hidupi, kita tinggali ini berasal dari si jahat. Bagian kedua, kan saya tadi bilang ada 3 bagian di Alkitab. Kolose 3. Ayat 1 sampai 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Ini sulit saudara. Maka itu saya ulangi supaya yang baru gabung bisa melihat ya. Hal yang paling sulit dalam hidup kita untuk menjadi pelaku firman. Itu bukan doa yang sulit. Bukan ikut belajar Alkitab yang sulit. Bukan melayani yang sulit. Tapi ini yang sulit. Saudara dan saya masih hidup di dalam dunia. Tetapi
Kita tidak boleh menurut peraturan dunia. Ini sulit. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Satu terjemahan ajaan. Kolose 3 1 sampai 3. Ini sulit. Karena itu, kalau saudara dan saya dibangkitkan bersama dengan Kristus, sudah toh? Kita sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu kita mengaku percaya, kita bertobat, tinggalkan hidup yang lama, lalu kita memberi diri dibaptis, lalu kita dipenuhi Roh Kudus. Wah, luar biasa. Berarti saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Lalu apa? Setelah itu, ini dia. Carilah hal-hal, perkara apa saja yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Nah, ini sulit, saudara. Kita masih hidup di dunia, tetapi karena kita sudah memilih percaya Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita dibangkitkan bersama Dia dari kematian karena dosa, lalu Tuhan minta apa yang kita cari selama kita masih hidup ini, cari perkara-perkara, hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Sulit loh. Contoh kecil. Semua kita bekerja. Ya, secara wajar. Semua kita bekerja. Cari duit. Betul. Nah, ini loh. Waktu kita dapat uang, kita pakai pikiran siapa? Hal-hal apa yang kita cari di atas? Hal-hal apa? Wih, ini yang sulit. Pertengahan Desember yang lalu, salah seorang anak saya, Dr. Hari Nenopais, kirim saya sebuah hasil survei. Survei dari lembaga, saya lupa lembaga apa di Indonesia. Surveinya menarik. Mereka mensurvei siapa koruptor-koruptor itu. Ini Indonesia ya, nggak ngomong negara lain. Saudara, ada 10 ranking. Siapa koruptor? Tapi 3 yang pertama mengagetkan. Sampai saya waktu baca itu, orang Surabaya bilang leng-lengen. Tahu nggak orang Jawa bilang, hah? Kok bisa? Tolong catat. Hasil survei di Indonesia, para perampok dan bajingan uang rakyat itu, termasuk ada pendeta di dalamnya. Maaf saya berkata. 3 ranking pertama. 100% semua perampok dan bajingan yang disebut koruptor itu. Saya nggak mau panggil dia koruptor, terlalu halus. Saya bilang dia bajingan dan perampok. Adalah 100% orang-orang yang sudah kaya. Ini aneh. Sudah kaya kok masih merampok. Maka itu nggak ada koruptor orang miskin. Nggak ada. Ngeri. Nomor 2. 100% koruptor yang ada di Indonesia, perampok dan bajingan itu adalah orang-orang yang punya status, punya posisi di lembaga-lembaga keagamaan. Ini lebih ngeri lagi. Ngerti nggak maksud ini? Jadi para perampok uang rakyat itu statusnya orang-orang beragama, punya jabatan-jabatan di lembaga-lembaga keagamaan. Ampun Tuhan. Yang ketiga, para koruptor dan bajingan itu gelar mereka minimal master S2. Hah? Siapa nggak kaget waktu baca survei itu? Begitu pula murid-murid Tuhan Yesus. Begitu pula anak-anak Papa di surga. Kalau saudara dan saya tidak hidup
setelah dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus. Mindset, tahu kata mindset? Pola pikir kita, apa saja yang kita pikirkan, itu tidak kita set, tidak kita sesuaikan dengan perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Tuhan. Saudara bayangkan. Ini pola pikir kita. Harus cari perkara-perkara di atas. Nanti kalau bisa kita diskusi yang masih ikut Zoom dengan saya di Indonesia. Ayat 2. Kembali kata ini. Ayat 2 Kolose 3. Pikirkanlah. Saya ulangi. Ayat 1. Carilah perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Tuhan. Setelah kita dibangkitkan bersama Kristus. Ayat 2. Pikirkanlah. Jadi walaupun kita masih hidup di dunia. Tapi karena saudara dan saya adalah milik Kristus. Anak-anak Bapa di surga. Dan murid-murid Tuhan Yesus. Maka mindset kita, pola pikir kita harus pola pikir surga. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ayat 2 Kolose 3. Bukan yang di bumi. Saya ngaku saudara, ini sulit. Sebab kita masih hidup di bumi. Kita masih makan apa saja yang di bumi. Tapi nggak boleh mindset kita pakai pikiran di bumi. Tidak. Ini yang luar biasa dalam hidup kita. Pola pikir yang sungguh-sungguh hebat. Ngerti ya saudara? Ayat 3. Ayat 3. Sebab, ya ayat 3. Sebab kamu telah mati. Wah ini lebih aneh lagi. Hidup kok mati. Nah saya minta kalau saudara sempat. Masing-masing kita yang membaca Kolose 3 ayat 3. Kata kamu diganti dengan nama sendiri. Begini. Sebab Daniel Alexander telah mati. Nah, coba masukkan nama saudara. Semua kita telah mati. Nah, ini saya nyimpang sedikit. Kalau saudara bertemu dengan saudara kita, anak-anak Tuhan, tapi takut mati. Bacakan ayat ini. Dengar baik-baik. Iblis selalu nakut-nakutin kita. Mati lu, mati lu, mati. Begitu kena COVID sedikit, mati aku nanti. Saudara, setelah saudara membaca dan menerima fakta Kolose 3 ayat 3, maka semua kita yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus dan anak-anak Bapa di surga, semua kita tidak bisa, bukan tidak boleh, nggak bisa apa, nggak bisa takut mati. Coba baca lagi Kolose 3 ayat 3. Sebab Daniel Alexander telah mati. Sebut nama saudara. Nah kalau saudara dan saya sudah mati, lucu atau bego, maaf. Orang yang sudah mati kok masih takut mati? Maaf saya berkata. Tolong jawab. Lucu atau bego? Kalau orang itu sudah mati terus masih takut mati. Jawabannya apa? Kalau saya ditanya, dua-dua sudah lucu, bego lagi. Betul, Jo. Sudah mati kok takut mati itu ngapain? Nah, ini loh yang saya katakan dari awal.
hal yang sulit menjadi murid Yesus. Kita masih hidup di dunia. Tetapi kita tidak bisa pakai cara-cara dunia. Mindset kita, cara berpikir kita nggak bisa dengan cara dunia ini. Ini sulit. Saya ulangi ayat 3. Sebab saya, semua berkata saya telah mati. Nah, kalau kita sudah mati, ditulis dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Ada komen di Facebook. Hidup di bumi tapi berpikir seperti di surga. Terus Saudara Bagus berkata, pasti sakit secara daging karena bertentangan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Betul. Tapi kalau saudara sudah melatih untuk nggak takut sakit, oh puji Tuhan, Ibu Gembala dari Nabire, Gembala Sungai air hidup, gabung. Saudara, kalau kita mau dilatih tiap hari latihan sakit, percaya nggak nanti kebal, sudah nggak sakit lagi, karena dilatih. Saudara, ini hal yang kedua dari 3 hal, ya 3 ayat. Saya ulangi, tadi awal kita belajar. Ada hal yang sulit yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi. Ada hal yang sangat sulit dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Yaitu hidup kita masih di dunia, tetapi tidak boleh pakai cara-cara dunia. Aduh, luar biasa. Maka itu saudara perhatikan. Dunia tempat kekuasaan setan. Walaupun kita masih hidup di dunia dan kita ini milik Tuhan. Bagian kedua, Kolose 3, 1-3. Yang ketiga, Lukas 14 ayat 33. Itu semua terjemahan. Ya. Lukas 14 ayat 33. Yudi, we get here. Ini saudara saya yang saya kenal di Jerman, di Bochum. Ya, tahun 83 yang lalu. Lukas 14 ayat 33. Saudara, saya akan baca dari berapa terjemahan berbeda. Demikian pula lah. Ini sulit saudara. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya. Oh, tolong kami Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tegas. Tidak ada kompromi. Tidak bisa ditawar. Tidak ada alternatif. Tidak ada pilihan kedua. Hanya satu. Ini sulit. Dengar baik-baik. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak dapat menjadi muridku. Enggak dapat. Bukan gak bisa, lain. Terjemahan berikut. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Tidak ada seorang pun di antaramu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Seluruh loh saudara. Terjemahan lama. Sedemikian juga barang siapa di antara kamu yang tiada meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya, tiada dapat menjadi muridku. Bahasa Indonesia sehari-hari, BIS. Akhirnya Yesus berkata, begitu juga dengan kalian. Tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya.
mengorbankan. Nggak main-main ini MILT. Demikian pula selanjutnya. Setiap orang dari antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala yang menjadi miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula setiap orang di antaramu yang tidak meninggalkan segala miliknya, ia tidak dapat menjadi pengikutku. Begitu juga sesiapa, ya, ini luar biasa. Bentar, ya, begitu juga sesiapa antara kamu yang tidak meninggalkan segala miliknya, tidak boleh menjadi muridku. Sulit gak? Sulit. Manusia itu selalu ingin punya sesuatu yang dimiliki. Betul, komen dari Pak Filipus. Sama seperti prajurit. Seorang prajurit tidak bisa berangkat perang kalau dia nggak siap untuk mati. Melepaskan semuanya. Febio, Papa senang kamu gabung. Mujizat terjadi untuk hidupmu, Febio. Ya. Jadi ini saudara. Oh sebentar, ada terjemahan. Dari mana ini? Anak saya Agung dari Palembang menuliskan. Ini terjemahannya. Sebentar ya, saya mau baca. Terjemahan apa ini? Oh, The Message. Simply put. Ya, sederhana sekali. Letakkan ini. If you are not willing to take what is dearest to you, kalau saudara tidak punya kemauan untuk melepaskan dearest, hal yang paling berharga, yang paling disayang, ya. Saya ulangi, simply put. If you are not willing to take what is dearest to you, hal yang paling kau sayangi, hal yang paling kau sukai, gak berani kau lepaskan, whether plans or people, rencana-rencana dan orang-orang, and kiss it goodbye. Oh, terjemahan The Message bagus. Dan memberi ciuman perpisahan. Ya. Terus. Oh sebentar. Tunggu dulu ya Eka. Bapak mau baca yang The Message dulu. Ini Eka dari Kutai Barat. Masukkan yang The Passion. Ya. Whether plans or people. Mau rencanamu atau semua orang yang kau miliki. Dan tidak berani memberikan ciuman perpisahan. Ini bagus. And kiss it goodbye. Nggak mau, nggak berani. You can't be my disciple. Engkau nggak mungkin bisa jadi muridku. The Passion. Likewise, seperti. Ya. Jikalau kamu tidak surrender all. Menyerahkan semuanya kepadaku. Giving up all you possesses. Dan menyerahkan semua yang kau miliki. Kalau nggak bisa. You cannot be one of my disciples. Wih. Engkau tidak bisa menjadi salah satu muridku. Ada lagi yang komen. Ya Bu Milka dari Nabire. Kalau masih terikat. Berarti tidak layak jadi murid Yesus. Betul. Pak Siombing, Ron, harus melepaskan keluarga. Keluarga itu paling berat, Bi. Nah, saudara pernah dapat tuh ayatnya? Ya, coba Lukas 14 ayat yang ke-25. Ini yang ditanya oleh anak saya Roni Siombing. Ya, Lukas 14 ayat 25. Oh, 26. Maaf, Lukas 14 26. Nah, saya harus menjelaskan ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci papanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak
dapat menjadi muridku. Sadis, saya berkata. Betul? Benci orang tua, benci istri, benci anak, benci saudara laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Nggak layak. Nah, nggak usah takut. Ya, dengar. Hampir semua hukum Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya, kepada gerejanya, itu sangat mudah diikuti, sangat mudah dilakukan, sangat mudah dipercaya kalau kita memakai sistem militer. Dan ternyata sistem militer itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Maka itu saya bersyukur dapat hikmat ini. Bagi saudara yang baru belajar konsep ini, Tuhan akan menolong saudara. Ternyata satu-satunya sistem yang dipakai sama di seluruh dunia, negara apapun, negara demokrasi, negara Kristen, negara Islam, negara ateis, negara komunis, negara apa saja. Sistem politik beda, sistem ekonomi beda, sistem kesehatan, pendidikan, semuanya beda. Tapi pernahkah saudara sadar hanya satu yang sama? Sistem militer. Di semua negara, sistem militer itu sama. Nah, ini yang mengherankan. Ternyata sistem yang sama yang dipakai oleh seluruh negara, seluruh bangsa di dunia adalah sistem militer. Itu dari surga asalnya. Dan itu sudah berlaku ribuan tahun yang lalu. Kalau saudara baca nanti ya Keluaran pasal 20 kalau nggak salah ya, tentang prajurit yang harus berperang. Tidak boleh ingat ini, nggak boleh ingat itu. Nah begini ya, Lukas 14 ayat 26. Masih masuk bagian yang sulit untuk kita lakukan. Seorang prajurit hanya punya 2 kata untuk menjawab ketika komandan memberi perintah. Tolong, semua prajurit hanya punya 2 kata, bukan 2 kalimat, kata untuk setiap perintah dari komandan. 1, siap. 2, laksanakan. Titik. Prajurit tidak boleh ada kata, tapi komandan, istri saya baru melahirkan. Maksudmu? Masih ingat Tuhan Yesus pun berkata, ada seorang mau ikut Yesus, izinkan aku mengubur ayahku. Wih, jawabannya mengagetkan. Hei, kalau kamu mau ikut aku, yang mati biar ngubur yang mati. Itu kan sadis. Tapi ternyata saudara, kalau kita memakai sistem militer, itu arti Lukas 14:26 dan ayat-ayat yang lain. Barang siapa tidak lebih taat kepada komandannya, tapi lebih taat mengasihi keluarganya, nggak bisa jadi prajurit yang baik. Maka itu kalau komandan memerintah, siap laksanakan, tapi izinkan aku mengubur ayahku dulu baru meninggal. Nggak ada. Jelas Roni, jadi kata membenci itu artinya lebih taat kepada Tuhan. Maka itu saya katakan ini sulit. Ini sulit. Tapi harus. Tidak bisa tidak. Dalam hidup ini kita harus. Makasih Zack, ini anak saya dari Makassar. Maut adalah keuntungan dalam Yesus. Betul, gak usah takut. Jadi ketegasan Tuhan, ketegasan kita. Tuhan itu minta saudara. Nah sekarang bagaimana cara kita hidup? Ya, saya ulangi lagi, bagaimana cara kita hidup di dalam kebenaran yang mutlak ini? Bagaimana? Ya kita harus taat. Modalnya cuma satu, yaitu taat. Itu saja. Nah, maka mulai hari ini saudara,
Jangan kita meragukan ketaatan kita. Oke, ada yang komen di IG. Ketaatan kepada Tuhan mengandung janji dan berkat Tuhan. Betul. Tapi jangan punya konsep yang salah. Saya mau baca lagi dari Facebook, dari Instagram. Ketaatan kepada Tuhan mengandung janji dan berkat. Betul. Tapi jangan mikir berkatnya. Karena kata janji dan berkat buat sebagian orang Kristen, dapat berkat lagi. Nah, itu jauhkan. Prajurit yang taat itu nggak mikir soal dapat berkat atau apa tidak. Ya pokoknya nurut. Nggak ada pilihan yang lain dalam hidup ini. Nah, sekarang pilihannya di tangan kita. Kita mau mengikuti siapa dalam hidup ini, ya? Saya ulangi lagi, kita mengikuti siapa dalam hidup ini? Ini penting sekali, saudara. Maka itu mari kita hari ini mengambil keputusan. Ayo kita lari ke Abram, bukan Abraham. Abram. Pertama kali. Coba kita buka Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Kita melihat ini. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Cukup satu ayat ini. Ada komen, ya. Taat sampai sekarang dengar firman dan lakukan. Puji Tuhan, ini anak saya dari Pontianak, Den. Papa senang kamu gabung. Taat sampai sekarang dengar firman dan melakukan. Saudara, kembali ke Kejadian 12 ayat 1. Waktu Yahweh Tuhan bicara kepada Abram untuk pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah ayahmu, untuk pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, ini gak main-main. Apanya gak main-main? Ada 3 hal. 1. Yang belum pernah tahu biar tahu hari ini. Ketika Tuhan Yahweh bertemu Abram, bicara kepada Abram untuk meninggalkan semuanya, saudara, ternyata ngeri sekali. Abram itu belum kenal. Yang nyuruh pergi ini siapa? Nah, ini kan mengagetkan. Ini salah satu dari 3 yang membuat Tuhan itu jadi, aduh Bram, kamu itu luar biasa. Coba saya balik. Kalau ada teman baik saudara yang di Hong Kong, ya, misalnya maaf ini ya maaf. Ada teman baik saudara. Saudara kenal namanya teman baik. Terus bilang begini hari ini. Besok kamu pulang ke Indonesia ya. Bawa semua keluargamu. Saya tanya. Saudara langsung berangkat atau tanya dulu? Ngapain? Terus di Indonesia bikin apa? Kira-kira ya atau tidak? Ya seharusnya. Ya untuk apa? Aku sudah di Hong Kong. Suruh balik ke Indonesia. Yang nyuruh kenal. Saudara bayangkan. Orang yang kita kenal saja. Kalau nyuruh kita buat sesuatu yang sulit. Ini sulit. Meninggalkan keluarga. Orang tua, sanak saudara. Dan pergi ngajak keluarganya. Nah, kalau ilustrasi saya tadi. Yang di Hong Kong. Jelas pulang ke Indonesia. Itu jelas. Tapi waktu Yahweh Tuhan bicara kepada Abram, Papa di surga nggak memberitahu Abram kemana, nggak meri. Setelah itu baru Tuhan ngomong ke Kanaan.
Tapi awal itu Tuhan tidak bicara kemana. Ngerti ya? Nah, hal yang berikut. Maaf. Kalau ada seorang hamba Tuhan, saya punya istilah ini. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Ngerti? Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Ngerti nggak? Itu artinya pendeta yang bagaimana? Wih, itu pendeta yang luar biasa. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Tolong jawab ya, tolong jawab. Kalau hari ini, sore ini, Tuhan datang kepada hamba Tuhan itu. Hai hambaku. Ini saya pakai contoh di Jakarta. Besok kamu pergi ke Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Ajak keluargamu. Kira-kira hamba Tuhan ini akan nurut atau diskusi dulu? Kemana Tuhan? Terus Tuhan jawab, gak usah tanya. Pokoknya kamu berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta dulu, Terminal 3. Maaf ya saudara, saya beri contoh yang kurang bagus. Saya percaya, kita pasti diskusi dulu dengan istri kita, anak kita. Karena suruh bawa keluarga pergi. Betul? Nomor 3. Ya, perbuatlah buat Tuhan Yesus jatuh hati sama kita seperti dengan Abraham. Betul? Jadi ada komen di Facebook, buatlah Tuhan jatuh hati terhadap kita karena kita mau nurut seperti Abraham. Ya masalahnya Abraham ini gak kenal yang nyuruh ini siapa. Ada komen lagi. Kalau dipikir secara manusia, kepercayaan Abraham itu gila. Betul. Maka itu Tuhan cari orang-orang gila kayak Abraham. Maaf. Nah, saya pakai istilah Jawa. Gelundung wae. Ya, gelinding saja. Enggak usah banyak diskusi. Oh, anak saya dari Tulungagung komen. Pasti hamba Tuhan itu pakai doa puasa dulu. Cari konfirmasi, cari peneguhan. Tapi Abraham tidak, saudara. Dia langsung berangkat. Beranikah kita berdoa? Nggak usah bilang gini. Ku mau sepertimu Yesus. Berani berkata keberatan Tuhan. Betul nggak? Betul? Ingat gak lagu itu? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Pasti kita akan berpikir, aduh berat Tuhan. Oke. Kalau gak mau seperti Yesus, sekarang saya ganti. Ku mau seperti Abraham. Berani gak? Loh, ayo saya tanya kok. Kalau seperti Yesus katanya berat. Dia kan Yesus. Nah kalau seperti Abraham mau memberat lagi. Dia juga masih manusia seperti kita kok. Saudara, maka itu saya katakan. Aduh. Betapa sulitnya hidup kita. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Papa di surga. Untuk mentaati firman Tuhan ini. Maka itu 3 bagian tadi berat. Saya juga diperhadapkan situasi yang mirip Abraham. Nah, ada yang saksi bisu. Saudara, ini kita harus tahu bagaimana keadaan ini. Tapi Papa kita mau seperti itu. Ini anak saya komen di Facebook. Mau seperti Papa Daniel aja berat. Enggak, Ted. Siapa bilang berat? Saudara, tapi inilah hidup yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang masih suka nyanyi gini? Menyenangkan
senangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sering toh nyanyi itu. Tapi mulai hari ini tolong ya, please. Kalau saudara belum berani seperti Abraham, nggak usah bilang seperti Yesus, kejauhan. Jangan nyanyi lagu itu. Ganti aja. Ku menyenangkanmu, senangkanmu, senangkan Tuhan. Seperti ketaatan Abraham. Sama seperti Maria. Masih ingat? Cobaan Lukas 1:38. Aduh, kalau baca ayat ini enteng sekali. Ya 5 terjemahan. Ya Lukas 1:38. Coba. Enak bacanya saudara. Ya. Nyanyi lagu rohani itu enak liriknya. Tapi setelah direnungkan dan diminta tanggung jawab, mikir lagi. Ini saudara kita dari Tulungagung komen. Menyanyikan lagu rohani itu liriknya, kata-katanya enak. Tapi waktu disuruh melakukan, mikir. Ya, tapi kita harus berubah loh hari ini. Nggak bisa begitu terus. Lukas 1:38. Ini Maria. Kata Maria. Setelah Gabriel menjelaskan bagaimana Maria bisa mengandung tanpa menikah. Lalu kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Enak ya bacanya, enteng ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti yang kau katakan itu. Kemudian malaikat itu pergi meninggalkannya. BIS. Lalu kata Maria, saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Dan Maria berkata, lihatlah, aku ini hamba Tuhan. Kiranya terjadi padaku menurut firman-Mu itu. Dan malaikat itu pergi daripadanya. Maryam berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah pada hamba seperti yang Tuhan katakan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Semoga terjadilah kepadaku seperti yang kau katakan itu. Lalu malaikat pun meninggalkannya. Di akhir belajar firman. Ya, ketaatan pada firman ada harga yang harus dibayar. Dan itu berat. Saya tanya kepada saudara. Beratnya di mana sih? Untuk Maria ini. Baca enak. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Karena aku ini hamba Tuhan. Bacanya enak. Tapi prakteknya. Masih ingat? Hukum yang berlaku di zaman Maria hidup. Berzina ketangkap mati. Matinya nggak langsung mati, tapi dilempari batu sampai mati. Kejam sudi, ngeri sekali. Mari kita pikir, Abraham dan Maria, mengapa bisa dipilih Tuhan jadi dua pribadi? Ya, saya berkata pribadi vital, pribadi utama. Dalam sejarah rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Karena kalau Abraham tidak taat, tidak lahir Ishak, tidak lahir Yakub, dan tidak lahir Israel. Kalau Maria tidak taat, tidak lahir juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Maka itu saudara, satu figur perjanjian lama Abraham, satu figur perjanjian baru Maria. Ini figur sentral di dalam pusat rencana Tuhan. Maka seperti itu di generasi akhir zaman, generasi gila ini. Tuhan mencari Abraham dan Maria
di akhir zaman ini, saya ulangi, di akhir zaman ini, Papa di surga mencari figur ini lagi, yaitu Abram yang mau taat dan Maria. Ini yang kita harus mikir. Kalau Maria egois, Tuhan, bisa nggak Maria ngomong gini? Tuhan, kan banyak gadis di sekitar sini. Carilah mereka saja, jangan saya. Bisa toh? Bisa. Tapi tidak mungkin. Nah, ada yang tanya di Instagram, taunya yang nyuruh benar-benar Tuhan itu bagaimana? Gampang. Kalau Tuhan menemukan di hati kita, hidup tidak egois dan tidak pelit, maka Tuhan akan menyuruh orang itu. Atau saya balik jawabannya. Ya, lagi sekali, ini pertanyaan di Instagram. Taunya yang nyuruh benar-benar Tuhan itu bagaimana? Saya balik pertanyaannya. Tuhan tidak akan menyuruh atau meminta orang yang Tuhan tahu orangnya pelit dan egois. Nah itu Tuhan gak akan nyuruh. Gak akan minta. Loh kok bisa? Daripada Tuhan bertengkar dengan kita, yang rugi kan Tuhan. Ngerti tidak? Jadi Tuhan tidak akan menyuruh orang yang gak taat, orang yang egois, orang yang pelit. Maka itu orang pelit, orang egois, doa puasalah setiap bulan 30 hari, ya mati. Dengan doa gini, Tuhan pakai saya, Tuhan utuslah saya. Tapi kalau Tuhan tahu di hati orang itu enggak taat, egois dan pelit, enggak akan Tuhan suruh. Karena Tuhan malas bertengkar dengan kita. Jelas ya yang bertanya di IG. Maka itu kalau Tuhan bicara kepada saudara, berarti Tuhan tahu siapa saudara. Iya benar. Ini ada yang komen di IG. Jadi begini loh saudara. Waktu itu Papa keliling cari siapa yang nurut ya. Siapa nurut. Wih Tuhan lihat Abram ini nurut. Disuruh pasti nggak akan bantah. Dan betul. Begitu pula Maria. Nah ini pertanyaan. Ini jawaban yang lucu. Baca nggak tadi? Lukas 1:38. Buat saya kalimat terakhirnya itu nggak penting. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Buat saya itu nggak penting. Nih ya, ada yang ngomong lagi nih ya. Yang menyuruh itu hanya manusia yang pakai nama Tuhan. Maksudnya bagaimana ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Jadi nggak mungkin manusia menyuruh manusia yang pakai nama Tuhan menyuruh, nggak mungkin. Saudara bisa merasa. Oke? Saya ingin diskusi dulu tentang kalimat terakhir Lukas 1:38. Penting nggak sih ada firman setelah Gabriel menjelaskan kepada Maria, lalu Maria jawab, aku siap hamil, terus ditulis, lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Sebetulnya nggak penting. Ya otomatis setelah selesai itu ngomong, Maria jawab, ya malaikat itu pergi. Masa malaikat itu nungguin Maria terus? Tapi kenapa kok ditulis? Ketika saya tanya itu, Roh Kudus jawab, saya tertawa saudara. Ternyata Mak Gabriel itu mikir kayak saudara dan mikir seperti saya. Ih, mana ada sih gadis bodoh yang mau hamil sebelum nikah di masa, di zaman yang hukum ngeri, berzina ketahuan dirajam batu sampai mati. Nggak mungkin. Nah ketika Gabriel menjelaskan,
Dan Gabriel dengar jawaban Maria. Hah? Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Gabrielnya syok. Wih, berarti kamu siap mati. Maaf, ini logika anak-anak. Saudara, kalau nggak setuju nggak apa-apa ya. Jangan protes ke saya. Saya cuma mikir saja. Karena saya kalau belajar Alkitab, saya pakai logika anak-anak. Begini loh pikiran Gabriel. Hah? Maria, kamu nurut? Tahu nggak risikonya? Kalau kamu hamil sebelum nikah, kamu mati? Nah, Gabriel mikir. Sudah, aku lebih baik pergi dulu sebelum dia berubah pikiran. Saudara, bayangkan. Sampai itu ditulis. Ada tanya di Facebook. Maaf, seperti panggilan Musa yang menolak, tapi Tuhan tetap mengutusnya. Apa karena Tuhan mengenal Musa? Sangat. Nah, pertanyaan saudara kan saya jawab. Keluaran 33 ayat 17. Tolong ya, ini di Facebook ada yang tanya. Maaf, seperti panggilan Musa yang menolak, tapi Tuhan tetap mengutusnya. Apa karena Tuhan mengenal Musa? Sangat. Adaan Keluaran 33 17. Oke. Ada yang tanya lagi, maaf, jujur saya malu untuk menulis ini. Tapi karena keadaan saya, coba untuk menulisnya. Nah, ini bagus ya. Sebelum saya baca Keluaran. Oh, panjang, saya baca Keluaran dulu. Yang tanya di Facebook, lihat ini Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena, ini loh alasannya. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Engkau mendapat favor, mendapat perkenanan di hadapanku. Nah, kalimat terakhir ini yang dahsyat. Dan aku mengenal engkau, Musa. Jadi, yang tanya di Facebook, Tuhan itu betul-betul kenal Musa. Bukan Musa yang ngomong, aku kenal Tuhan. Maka itu luar biasa. Oke, saya mau baca ini pertanyaan. Rupanya saya belum baca ya, tapi kelihatan bagus. Ya, saya baca. Maaf, jujur saya malu untuk menulis ini. Tetapi karena keadaan saya, coba untuk menulisnya. Andai ada yang tidak suka, biarlah memang ini kenyataan hidup saya. Profesi saya sopir online atau offline. Sudah punya anak 3 orang. Jujur, karena dampak COVID terpaksa kendaraan saya kembalikan ke leasing. Karena saya sudah nggak sanggup lagi bayar. Terus saya coba ikut kerja proyek bangunan. Lama-lama saya berhenti kerja. Karena badan-badan saya terkena sakit alergi. Dan sampai sekarang pun belum kerja. Maaf, jujur, saya malu. Untuk membeli beras sembako saja, saya sudah nggak bisa. Karena nggak ada biaya. Semoga saja di sini, gitu ya. Baik. Ya, saya nggak kenal siapa saudara. Begini, saudara jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Ingat firman Tuhan. Apa itu? Burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi kita. Nah, sebagaimana Keluaran 33 17, coba saudara harus belajar itu. Percayalah, Tuhan gak akan tinggalkan. Tetap akan ada jalan keluar. Kalau saudara gak bisa kerja proyek karena kata-kata. Hari-hari ini gak cuma saudara saja yang mengalami kesulitan. Zaman ini beda dengan zaman-zaman sebelumnya. Ya, tahun 2020-2021 karena COVID. Tolong perhatikan yang bertanya di Facebook ini. Apa itu? Orang kaya saja setengah mati. Orang kaya loh. Karena semua usaha jadi kacau. Tapi jangan takut, saudara. Tetap belajar untuk berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Percaya. Nah, di masa-masa seperti ini, saya banyak punya teman-teman yang gak bisa masak, gak bisa buat kue. Tapi selama COVID ini, ternyata mereka bisa. Baru sadar. Nah, dengan itu
mereka bisa dapat income tambahan. Cari benih-benih, nanam-nanam sayur di sekitar rumah kita. Kalau nggak ada tanah, pakai ember-ember atau baskom, pasti bisa. Selama pandemik ini, banyak orang-orang yang baru sadar dalam dirinya ada keahlian. Nah, jelas ya, yang bertanya tadi, Tuhan kenal Musa. Begitu jelasnya, hebat ya Musa dengan Tuhan itu. Maka itu akhirnya saudara-saudara, belajarlah untuk hidup punya iman Abraham, punya iman Maria. Selalu berkata, siap laksanakan. Siap laksanakan. Apapun perintah komandan kita. Maka kalau saudara dan saya ditemui oleh Tuhan, bisa berbuat seperti ini. Percayalah. Termasuk saudara yang bertanya tadinya soal kesulitan ekonomi, selalu berkata, siap laksanakan. Maka nanti hidup ini akan luar biasa. Betul, hidup akan berjalan dengan indah sekali. Percaya, kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi jangan takut ya. Yang bertanya tadi, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua.